Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Zakaria. Ini sudah tema yang kedua kita ambil dan rencananya hanya 4 tema saja. Jadi Zakaria itu yang ini kita judulnya tema ini adalah visi daripada Nabi Zakaria. Ada 8 visi dan itu 6 pasal pertama. Kemudian pasal 7, pasal 8 nanti kita akan bahas itu tentang perintah-perintah yang berlaku untuk saat itu. Jadi kita tahu latar belakangnya Nabi Zakaria ini bernubuat ketika orang buangannya dari Babel itu pulang ke Yerusalem untuk membangun bait suci. Itu Zerubabel yang memimpin, Yosua juga di situ ya. Nah, yang ketiga nanti yang 4 terakhir itu di pasal 9 sampai pasal 14 itu berupa nubuat ya. Penglihatan juga itu yang berbicara soal perkara-perkara yang akan datang ya. Tapi ini bukan berarti yang 8 visi ini tidak bicara soal yang akan datang, bicara juga nubuat, tapi visi ini disampaikan secara khusus pada saat di tahun kedua zaman Darius itu, Raja Darius, secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang sedang membangun, ya secara khusus ya, membangun bait itu. Nah, mungkin barangkali kita perlu sedikit mengingat bahwa ketika tahun 586 sebelum Masehi, ya, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel selama kurang lebih 70 tahun dan pulang hanya sedikit orang saja, sekitar 50.000 dari diperkirakan 2 atau 3 juta orang Yahudi tersebar ya di zaman Esther itu, satu zaman itu. Nah, jadi orang yang pulang ini di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua ini itu tugasnya membangun bait suci ya. Nah, kita sudah pelajari itu yang lalu. Nah, mari kita langsung aja coba masuk kepada 8 visi ini secara cepat ya. Ini kan 6 pasal ya. Secara cepat kita melihat dan kita lihat apakah inti daripada visi Nabi Zakaria ini ya. Kemudian yang pertama kita melihat penglihatan pertama itu adanya di pasal 1 ya, ayat 7 terus sampai ke bawah. Ini penglihatan ini berbicara tentang seorang yang menunggang kuda merah ya. Nah, ini di belakangnya ada lagi kuda-kuda lain yang merah, merah jambu dan yang putih ya. Ini penglihatan ini langsung ditafsirkan oleh oleh firman Tuhan Nabi sendiri di kitab Zakaria sendiri. Dikatakan di sini bahwa orang yang orang-orang ini yang 4 kuda itu adalah roh Tuhan yang menjelajahi bumi. Itu di ayat yang ke 11 ya. Dikatakan di sini, kami telah menjelajahi bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman. Jadi kuda-kuda ini kalau di kitab Wahyu kita bandingkan, kuda itu berbicara soal penghakiman Elohim ya atas seluruh bumi, dan di sini diutus ya orang-orang yang 4 kuda merah, 4 kuda itu simbol daripada orang-orang yang diutus ke seluruh bumi, menjelajahi seluruh bumi. Karena memang sebenarnya kitab Nabi Zakaria ini itu intinya bahwa Elohim itu adalah akan menjadi atau lebih tepat akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ini yang pertama ya. Tetapi secara khusus di penglihatan pertama ini, Yerusalem dan Sion itu sangat diperhatikan pemulihannya ya. Dikatakan di sini sangat besar usahaku, usaha Tuhan untuk Yerusalem dan Sion ya. Nah, kemudian langsung aja kita masuk kepada visi yang kedua ya, mengenai 4 tanduk dikatakan di sini dan juga 4 orang tukang besi. Tanduk ini dikatakan langsung di sini kuasa, ada 4 kuasa yang menyerahkan orang Yehuda itu ya. Dikatakan di sini ini 4 tanduk itu ya. Dikatakan ini adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Ini tanduk ini bicara ke power atau kekuasaan dari bangsa-bangsa yang menyerahkan kaum Yehuda ya dan Israel. Kemudian ada 4 di sini, ada 4 orang juga tukang besi ya.
ini justru dikatakan di bagian terakhir ini menghempaskan tanduk bangsa-bangsa itu yang telah menyerahkan Yehuda. Jadi ada pemulihan untuk orang Yehuda dari penglihatan ini, ya. Ini visi yang kedua, ya. Yang ketiga, ini ada visi juga pasal 2 itu seorang yang memegang tali ukuran, ya. Mengukur itu bisa berarti menghakimi, bisa juga berarti pemulihan. Karena kita sesuai dengan Yesaya 26:9, penghakiman Tuhan itu bersifat mendisiplin, mendidik, tapi juga memulihkan. Kalau kita baca itu di Yesaya 26:9, itu dikatakan apabila engkau menghakimi bumi, maka penduduk bumi mengenal, belajar akan apa yang benar. Oke, jadi kita di sini tali pengukur ini suatu penghakiman sekaligus pemulihan. Secara khusus dikatakan di sini di ayat 4 dia pasal 2, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya, ya. Bahkan di ayat yang kelima, aku sendiri Tuhan, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi ini pemulihan khusus untuk kota Yerusalem, ya. Kemudian visi yang ada lagi, ini bagian di visi yang ketiga, termasuk suatu perintah supaya orang-orang yang di Babel itu pulang ke Yerusalem, ya. Memang orang Yahudi itu tetap dijanjikan Tuhan semuanya akan berkumpul nanti di tanah Israel, tanah perjanjian, ya. Sebenarnya tanah ini dijanjikan kepada Abraham. Oke, masuk langsung penglihatan keempat, ini mengenai imam besar Yosua, ya. Ayo di sini dikatakan, saya baca aja di sini pasal 3:1, itu ada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ya, jadi ceritanya satu pasal ini tentang bagaimana pada akhirnya, ya, iblis dihardik dan kepada Yosua dikenakan pakaian, diganti dulu, tanggalkan dulu pakaian yang kotor, dikenakan yang baru, ya. Dan dikatakan sini, dikatakan aku menjauhkan kesalahan daripadamu, ya. Akan ditaruhkan pakaian pesta, bahkan ditaruh lagi serban tahir, ya, pada kepalanya. Dan ada suatu nasihat kepada Yosua. Yosua ini salah satu pemimpin yang membangun Bait Suci, ya, bersama dengan Zerubabel pada waktu itu. Ada satu nasihat lah, katakan begitu, ya. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, ini ayat 7, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, ya. Jadi katakanlah suatu dorongan, ya, suatu nasihat, ya, supaya Yosua mengikuti hidup menurut jalan tunjukkan Tuhan dan juga menjalankan tugas yang diberikan Tuhan dalam kasus ini bangun Bait Suci. Kemudian penglihatan langsung kita yang kelima, ya, ini penglihatan tentang kandil emas. Itu kalau kandil itu di kitab Wahyu itu simbol daripada gereja, ya, kandil, ya. Ada kalau perjanjian lama itu ada kandil, ada 7 itu corongnya, ya. Lampu-lampu itu kandil maksudnya. Nah, tapi yang di sini di di Zakaria ada lagi 2 pohon zaitun. Terus ditafsirkan langsung di sini, ya, bahwa kandil ini adalah roh Tuhan, karena di situ kan ayat 6 pasal 4, saya baca saja langsung aja potongannya ini. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel yang pemimpin bangun Bait Suci itu, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi kandil itu simbol sebenarnya dari pekerjaan roh Tuhan yang akan membangun Bait Suci, ya. Jadi ini pesan kepada Zerubabel, ya, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Kemudian masih ada lagi 2 pohon zaitun itu juga di sini dijelaskan bahwa itu adalah kedua orang yang diurapi. Kalau kita bandingkan, ini bukan 2 jumlahnya. Kalau kita bandingkan ke Wahyu pasal 11, itu ada 2 orang saksi, itu adalah satu kelompok, ya, pelayan Tuhan yang menjadi 2 itu saksi, ya, kelompok pelayan Tuhan yang bernubuat sebelum tampilnya putra-putra Elohim. Oke, kemudian langsung kita masuk kepada penglihatan yang ke-6. Ini bicara tentang gulungan kitab yang terbang. Gulungan kitab yang terbang ini itu
simbol daripada penghakiman Tuhan, gulungan kitab yang terbang. Artinya Israel ini yang di sini yang dihakimi itu pertama pencuri dan kedua orang yang bersumpah palsu demi nama Tuhan. Ini dihakimi ya. Kembali ya, tujuannya untuk pemulihan. Ya, penghakiman itu selalu selain dia itu apa yang ditabur orang yang dituainya kena disiplin, tapi juga akhirnya pemulihan supaya belajar mengenal apa yang benar. Ini gulungan kitab yang keenam. Yang ketujuh perumpamaan ini ada penglihatannya adalah perempuan dalam gantang. Gantang itu alat apa? Alat pengukur ya. Sebuah gantang itu alat pengukur ya. Jadi ini perempuan ini dikatakan di sini inilah dia kefasikan. Perempuan ini disimbolkan kefasikan itu ya. Setelah diukur ini dia kefasikan. Nah, yang anehnya bukan aneh ya, memang ini dirancang Tuhan. Kefasikan itu dibawa, gantang itu dibawa ke tanah Sinear ayat 11 ya. Ayat 11 tanah Sinear ini, nah ini yang perlu kita bahas sebentar ya. Ini artinya penglihatan ini menyatakan bahwa Israel ada kefasikan di dalam Israel itu, yaitu seorang perempuan yang dalam gantang itu, simbolnya ya. Dan ini tempatnya harusnya di tanah Sinear, bukan di tanah perjanjian ya, tanah Sinear. Nah ini yang perlu kita pahami dulu. Tanah Sinear itu tanah di mana Nimrod membangun, kalau kita lihat Kejadian 11 itu 10-11, tanah di mana dia memberontak Nimrod ini kepada Tuhan dan membangun kerajaannya sendiri. Nimrod ini ya, kerajaannya ada Babel, ada Asyur juga, ada semua di tanah Sinear kalau sudah baca itu nanti ya. Jadi ini kefasikan manusia itu dalam arti dengan pemberontakannya, karena Nimrod itu tujuannya ada dua dia. Dia mau cari nama, kedua supaya jangan berserak kita. Ini dua-duanya ini bertentangan dengan tujuan Tuhan. Yang Tuhan itu ingin namanya dikenal di seluruh bumi ya. Yang kedua, Tuhan perintahkan manusia beranak cucu berserak seluruh bumi untuk menguasai, menaklukkannya. Kalau Nimrod kebalik, betul-betul kebalik. Dia bangun kerajaan sendiri, dia ingin semua orang berkumpul kepada dia supaya jangan kita berserak. Dan dia ingin cari nama. Ya, nama itu artinya popularitas lah ya. Kemuliaan manusia dan sebagainya. Itu kefasikan. Dan itu tadinya ada di Israel. Tapi diambil. Ya, yang disimbolkan oleh perempuan dalam gantang itu. Diambil taruh di sana karena memang ini bukan tempat tanah perjanjian, ini tanah di mana Tuhan memerintah. Ini nggak boleh ada pemerintahan manusia, orang-orang menikah diri bangun kerajaan sendiri, bukan di situ tempatnya ya. Oke, yang ke-8 yang terakhir ya, sebelum nanti kita ambil kesimpulan dulu kurang lebih visi ini Nabi Zakaria ini apa intinya. Yang ke-8 ini penglihatan tentang 4 kereta. Ini juga keretanya yang maksud kereta perang ini ya. Jadi kalau dalam kitab Wahyu itu kereta perang itu penghakiman ya. Warna biasanya itu menunjukkan fungsinya dia. Ya. Misalnya putih kemenangan ya, hitam kematian pada kitab Wahyu itu ya. Nah, ini ada 4 kereta keluar ya, itu simbol daripada pekerjaan Roh Tuhan yang ke seluruh bumi. Ini ada 4 arah angin dikatakan di sini. Menjelajahi seluruh bumi ya. Dikatakan di sini ayat 8 bagian terakhir, ayat 8 pasal 6 ini, lihat mereka yang keluar ke tanah utara. Nah, ini tanah utara itu sama ya dengan tanah Sinear, sama dengan Babel daerah situ ya, utaranya Israel itu ya. Lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Jadi ini kereta yang ke tanah utara itu menakluk atau menghakimilah kefasikan atau kejahatan atau pemberontakan manusia itu ya. Itu membuat tenang katanya di sini, menenteramkan roh Tuhan. Jadi ini selesai semua penglihatan ini. Yang intinya ya, kalau kita melihat ini nanti pasal 6 di bawahnya itu justru intinya ya, apanya dikata baru dibilang kesimpulannya lah. Ini berapa banyak ayat ya, jadi pasal 6 ayat 9 sampai ayat 15. Judul yang dibikin Ella itu Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Tunas di sini itu sebenarnya simbol daripada
Mesias ya. Kalau tunas Daud ya akan memerintah, itu maksudnya Mesias yang akan memerintah ya. Jadi di sini dikatakan ya, kita baca yang mana aja ya dulu ya, atau yang ini aja. Pasal 6 kita baca yang ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Itu artinya Mesias ya. Tunas Daud yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Nah, jadi saudara, Zerubabel dan Yosua dan seluruh sisa bangsa itu yang membangun bait Tuhan, itu hanya simbol. Yang sebenarnya nanti datang itu Sang Tunas atau Mesias. Dialah yang benar-benar akan mendirikan bait Tuhan. Nanti kita lihat bait Tuhan konteks Perjanjian Lama dengan bait Tuhan yang dibangun oleh Mesias ini ya. Dikatakan di sini Tunas ia akan mendirikan bait Tuhan ya, ayat 13. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Jadi Sang Tunas inilah yang artinya realitanya daripada yang ini. Kalau Zerubabel dan Yosua ini hanya membangun bait suci yang merupakan simbol semua. Disinilah nanti Sang Tunas ini akan datang. Yesus yang kalau kita percaya itu Yesus kan. Nah, tapi orang Yahudi sampai sekarang belum percaya bahwa Yesus itu Sang Mesias, Sang Tunas ya, belum percaya dia, makanya mereka nolak. Jadi Sang Tunas inilah, Mesias ini akan nanti bangun bait suci, satu, kedua memerintah di atas tahtanya. Oke, jadi inilah kesimpulan daripada 8 penglihatan Nabi Zakaria, yang intinya fokus kepada satu, bait suci, kedua pemulihan Yerusalem, Sion, yang ketiga bahkan pemulihan seluruh bumi. Ya, karena kalau kita lihat simbol-simbolnya itu roh Tuhannya bekerja ke seluruh bumi. Nanti kalau kita melihat dibandingkan penglihatan Zakaria yang terakhir ini, pasal 14, dikatakan ketika Tuhan datang, ya, saya baca aja dulu di sini ya. Ayat pasal 14 ayat yang ke-9. Pasal 14 ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu. Itu penglihatan yang nanti yang kita belajar itu ya, yang pasal 9 sampai pasal 14 ya, tentang masa akan datang. Tapi dari 8 visi Nabi Zakaria ini udah jelas juga kelihatan bahwa bait pertama, bait suci akan dibangun, kedua pemulihan Yerusalem dan Sion, yang ketiga bahwa Tuhan akan memerintah ya atas seluruh bumi dengan pusatnya kota Yerusalem. Karena itu berkali-kali dibilang di sini kota Yerusalem. Tapi aja ini simbol. Nah, sekarang mari kita masuk ke aplikasinya. Ya. Karena begini, banyak orang Kristen masih berpikir Yerusalem itu kota suci itu ya. Yang ibadah nggak apa-apa sih datang ke Yerusalem sana kalau memang mau kunjungan aja gitu. Tapi jangan bilang suci, jangan juga bilang Holy Land artinya. Nggak lagi fokus Tuhan sekarang nih. Perhatikan ya, setelah Sang Tunas itu datang. Ini sekarang kita bicara aplikasinya ya. Kita sudah lihat tadi secara garis besar penglihatan Nabi Zakaria. Sekarang masuk ke dalam aplikasinya. Yesus bilang kepada perempuan Samaria, karena perempuan Samaria ini masih konsep perjanjian lama. Dia bilang gini, engkau bilang ibadah mesti di Yerusalem. Sementara orang Samaria ini ibadahnya di Samaria, di Gunung Gerizim. Ya. Mana yang benar dong katanya si perempuan ini. Yesus bilang, ini jelas tepat ya. Yesus bilang ada saatnya wanita. Ya. Bahwa orang beribadah bukan di Yerusalem, bukan di gunung ini, gunung itu, enggak lagi tempat. Itu semua simbol aja. Ya. Bait suci pun simbol yang harus di tempat di di Yerusalem. Itu semua simbol. Yang realitanya adalah ibadah itu dalam roh dan realita. Kebenaran itu truth, itu artinya realita. Jadi ketika Sang Tunas ini datang, dia datang bukan menggenapi simbol itu ya. Dan simbol itu secara, atau saya baca aja lah ya,
secara garis besar ya. Coba dulu kita baca Kolose 2 ayat 17 ya, supaya kita jelas ya. Jangan lagi menganggap Yerusalem menjadi pusat apa ya Holy Land gitu ya. Holy. Coba dulu kita baca dulu. Kolose 2 ayat 17 saya baca dulu. Ayat 16 juga boleh saya baca. Ini saya pakai ILT ya. Oleh karena itu janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan. Ini aturan orang Yahudi ya, agama Yahudi ya, Yudaisme ya. Ada aturan hal minuman atau dalam penghormatan akan hari raya. Orang Yahudi punya 7 hari raya dan ada 3 yang utama, itu ada Paskah, Pentakosta, ada Tabernakel. Atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat. Ayat 17 yang merupakan bayangan atau tanda atau simbol atau nubuat saja ya, yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang, tetapi wujudnya atau realitanya atau esensinya adalah Kristus. Kristus itu korporat ya, yang diurapi. Yesus sebagai kepala, tubuhnya sebagai tubuh Kristus, orang-orang umat pilihannya, tubuh Kristus. Itulah dia realitanya, itulah dia bait suci, ya. Bukan lagi gedung, bukan lagi tempat di Yerusalem, bukan lagi aturan-aturan agamawi, gak lagi itu. Ibadah itu begitu Sang Tunas itu datang, makanya Yesus bilang sama pemimpin orang Yahudi itu, rubuhkan bait suci ini dengan segala aturannya, udah termasuk itu. Tapi bukan berarti dilanggar itu. Yesus nggak pernah melanggar Taurat. Dia menggenapi, karena itu semua hanya bait suci dengan segala aturannya, segala peraturan hari rayanya, segala korban-korban, itu semua hanya simbol. Realitanya sudah datang, yaitu Yesus Kristus yang pribadi yang akan bangun bait suci yang juga adalah pribadi orang-orang kudus. Maka ibadah gereja itu bukan lagi ibadah soal di tempat ini, harus di gedung denominasi ini, harus dengan ritual ini, harus, bukan begitu. Itu udah lama ya. Namanya juga kalau simbol udah digenapi, kenapa mesti diikutin lagi? Tidak. Ibadah orang Kristen atau ibadah gereja yang sejati itu adalah menjalani Kristus sebagai hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia ibadah. Mau makan kek, mau tidur kek, mau nyapu, kalau memang itu kerjaan di kantor, kerjaan di bengkel, dimanapun, semua itu ibadah. Ibadah itu bukan arti datang ke satu gedung tertentu, pada hari tertentu, dengar khotbah tertentu, kasih persembahan tertentu dengan segala aturan-aturannya, yang namanya persepuluhan lah, yang buah sulung lah, yang namanya tajiman lah, macam. Itu bukan ibadah yang begitu-begitu. Itu model lama. Ya. Kalau ini maaf ya kalau saya ngomongnya begini nih. Kalau soal ritual itu, ini maaf ya, mudah-mudahan jangan yang tersinggung. Saya mau bilang gini, monyet pun bisa kalau melakukan itu, kalau dilatih. Monyet bisa hampir melakukan semua ritual kalau dilatih. Jadi itu bukan ibadah, karena monyet pun bisa melakukan itu, gitu. Ibadah tuh kita dalam roh, karena monyet nggak punya roh. Monyet nggak punya roh. Kita lah manusia yang punya roh. Disitulah roh Tuhan berdiam, disitulah baik Tuhan. Bagaimana ibadah? Berjalan mengikuti pimpinan roh itu. Hari lepas hari itu ibadah. Dalam realita, dalam roh dan realita. Ya. Nah, sekarang Yerusalem ya lihat tuh. Karena banyak orang berpikir nanti kedatangan Tuhan masih fokus. Tunggu dulu, jangan salah mengerti ya. Orang Israel secara khusus ya, janji Tuhan bahwa orang Israel akan dikumpulkan di tanah perjanjian, bahwa Yerusalem itu akan menjadi dipenuhi banyak seperti yang dikatakan di sini secara jasmani lah. Karena perjanjian lama itu jasmani ya, bersifat jasmani, perjanjian baru itu spiritual. Itu ini ya. Itu masih digenapi karena janji tanah perjanjian itu sebenarnya bukan kepada Israel, bangsa Israel, tapi kepada Abraham yang dijanjikan, ya. Jadi ada banyak emang hal-hal yang jasmani digenapi bagi orang Yahudi. Tapi bagi gereja, nah ini yang lain, Yerusalem itu bukan itu. Karena di dalam kitab Wahyu itu Yerusalem baru. Ini sebagai penutup saya mau bicara dulu, Yerusalem baru itu apa, ya. Jadi Yerusalem baru itu yang menjadi pusat daripada
pemulihan Tuhan untuk seluruh bumi, karena dari Yerusalem baru ini, dari atau langit dan bumi yang baru itu nanti kelihatan ada air kehidupan mengalir sebagainya. Kita nggak bicara detail dulu lah, nanti terlalu panjang bicara. Tapi intinya di dalam kota Yerusalem baru itu pertama tidak ada lagi baik di situ. Coba saya baca dulu ayat pasal Wahyu pasal 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat tempat kudus atau baik dalam Yerusalem baru. Jadi yang baik-baik yang dibangun oleh Raja Salomo, udah gitu Zerubabel, dipugar Herodes ya, itu hanya semua simbol, nggak ada lagi. Yerusalem baru itu sendiri tidak ada baik. Jadi apa dong kalau gitu Yerusalem baru? Nah mari kita baca ini ya. Wahyu pasal 21, saya baca ayat 9 dan 10 ya, saya baca bagian bawahnya. Ini seorang malaikat bilang sama Rasul Yohanes, kemarilah, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin wanita mempelai anak domba. Yang mau ditunjukkan oleh si malaikat itu kepada Rasul Yohanes adalah mempelai anak domba, orang ya, namanya juga mempelai kan, orang ya, yang dengan sifat dasar perempuan, karena anak domba itu Yesus bersifat laki-laki, suami ya. Karena perjanjian lama itu juga sifatnya suami Yahweh, suami Israel, perempuan istri ya, kalau sudah baca di Yeremia 31. Jadi di sini mari akan kutunjukkan katanya mempelai anak domba. Kemudian ayat 10, dan dia membawa aku dalam roh ke atas gunung yang besar dan tinggi, dan dia menunjukkan kepadaku, kepada Rasul Yohanes ini, kota besar, kota yang besar, Yerusalem. Jadi kalau saya bilang gini, malaikatnya, saya tunjukin kamu sama kamu ya, mempelai anak domba ya, orang ya. Terus lalu Rasul Yohanes dibawa dan ditunjukinlah kota Yerusalem, Yerusalem baru. Jadi kesimpulannya, Yerusalem baru itu adalah mempelai anak domba. Jadi Yerusalem yang sekarang itu jasmani itu simbol, yang sebenarnya Yerusalem baru itu adalah orang atau gereja mempelai anak domba, orang. Jadi nggak ada lagi soal tempat, nggak ada lagi soal ritual, nggak ada lagi soal aturan-aturan hari raya, aturan agamawi. Ini masalahnya dunia kekristenan ini penuh dengan aturan, karena gereja sudah jatuh. Dunia kekristenan itu adalah gereja yang pecah menjadi puluhan ribu denominasi, karena pada pemerintahan manusia masuk itu. Kisah Rasul 20 jelas tuh Paulus bilang, kalau setelah aku pergi akan ada di antara kalian tarik murid-murid kepada dirimu sendiri dengan ajaran palsu. Palsu itu bukan karena aslinya ya. Misalnya lah persepuluhan, itu palsu. Kenapa? Aslinya ada, perjanjian lama itu asli itu. Dipalsukan ke dalam konteks perjanjian baru. Bos surung, ada nggak? Ada aslinya, itu adalah suatu ajaran yang orang Yahudi harus kasih, itu persembahan pertanian. Di sini diajarkanlah, ini Pak Niko ya, saya sebut aja lah ya. Dibilanglah bos surung gaji jemaat bulan Januari seluruhnya. Itu palsu. Jadi karena apa? Ada aslinya. Macam-macam lah itu, dibawalah. Gedung denominasi dibilang ini rumah Tuhan. Kenapa? Gedung denominasi itu palsu, itu bukan rumah Tuhan. Itu gedung aja. Yang aslinya rumah Tuhan itu ada di Yerusalem, kota jasmani itu sekarang. Ya sudah lihat ya, para pemimpin menarik murid-murid kepada dirinya sendiri dengan ajaran palsu. Itulah kejatuhan gereja menjadi dunia kekristenan saat ini. Secara khusus kalau di dalam kitab Wahyu, 3 ajaran. Jezebel, Bileam, Nikolaus. Kita nggak bahas itu lagi lah. Intinya, semua penglihatan Nabi Zakaria sudah digenapi. Oleh siapa? Oleh Sang Tunas itu. Dan penggenapannya apa? Kristus. Orang-orang yang diurapi. Orang. Ya. Jangan lagi mikir-mikir. Ya, kalau sudah mikir lagi duit lah. Ibadah cari untung lah. Ini udah susah. Tapi itulah ya. Semoga yang mendengar ini semuanya umat pilihan Tuhan lah ya. Yang kelak akan bersama dengan Yesus sebagai mempelai domba, bergerak melayani di bumi, memulihkan sehingga bumi ini bergerak menuju bumi yang baru. Tuhan menjadi raja seluruh bumi. Haleluya. Amin.